Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam Samas 26 Juni 2026. Samas kali ini masih berbicara seputar Hari Ayah, dan secara khusus Samas diberi judul Ayah sebagai kompas hidup bagi keluarga. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu ya Tuhan, yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memulai saat teduh kami dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Jauhkanlah segala hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat dan pengertian, serta menolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang Engkau ajarkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami dan sumber kekuatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dasar Alkitab mendasari perenungan pada Samas kali ini diambil dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagai sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan luas, keberadaan kompas dan nahkoda bukanlah sebuah pilihan, melainkan kepastian untuk bertahan hidup. Di dalam bahtera keluarga, Tuhan menempatkan seorang ayah bukan hanya sebagai pelengkap atau penonton di bangku cadangan, tetapi Tuhan mendesain pria untuk mengambil kemudi. Nah, hari-hari ini tantangan zaman begitu kuat, menarik anak-anak kita ke berbagai arah yang membingungkan. Disinilah peran krusial seorang ayah diuji, yaitu menjadi pemimpin, menjadi pembimbing atau pengarah, sekaligus penunjuk jalan yang sejati. Di dalam pandangan Alkitab, setidaknya kita melihat 3 peran utama seorang ayah. Yang pertama, ayah sebagai pemimpin, the leader. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 23 dan 25 menegaskan bahwa suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Menjadi pemimpin di dalam keluarga versi Alkitab itu sangat berbeda dengan menjadi bos di tempat kerja. Pemimpin rohani tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan memimpin dengan teladan dan kasih, seperti Kristus memimpin jemaat. Nah, ketika seorang ayah memimpin dengan meletakkan ego dan
mau berkorban untuk keluarganya, anak-anak akan belajar tentang rasa aman. Kehadiran ayah yang memimpin dengan dasar firman Tuhan akan memberikan stabilitas emosional dan rohani bagi seluruh isi rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin keluarga yang sangat penting bagi seorang ayah adalah seperti diteladankan oleh Abraham. Abraham menjadi teladan dalam menaati firman Tuhan dan mengajarkan keluarganya hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku, Tuhan, telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Peran ayah yang kedua, ayah itu sebagai pembimbing, sebagai mentor. Seorang pembimbing tidak hanya memberikan perintah, tetapi berjalan bersama. Proses membimbing membutuhkan kesabaran yang besar, komunikasi yang konsisten, dan hati yang mau memahami. Di dalam Efesus 6 ayat 4 mengatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Alkitab mengingatkan para ayah untuk tidak mendidik dengan amarah atau kepahitan yang bisa mematahkan semangat anak. Membimbing berarti duduk bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, dan mentransfer nilai-nilai kerajaan Allah untuk dipercakapkan dalam percakapan sehari-hari, saat duduk di rumah, saat berjalan, atau sebelum tidur, sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Yang ketiga, peran ayah adalah sebagai penunjuk arah, sebagai navigator. Dunia menawarkan ribuan jalan pintas yang terlihat menyenangkan, namun berujung pada kebinasaan. Ayah adalah navigator yang memegang peta kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ayah bertugas menunjukkan mana jalan yang benar, mana batasan yang aman, dan kemana tujuan akhir hidup keluarga ini dibawa. Yosua pasal 24 ayat 15b mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Komitmen Yosua ini adalah teladan tertinggi seorang penunjuk arah. Dia tidak menunggu dunia membentuk opini keluarganya. Dia mengambil keputusan tegas secara rohani. Keluargaku akan berjalan ke arah Tuhan. Ketika seorang ayah konsisten menunjuk pada Kristus, anak-anak tidak akan mudah tersesat saat mereka dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi refleksi bagi kita, menjadi ayah yang ideal memang tidak mudah.
Dan tidak ada ayah yang sempurna. Namun Tuhan tidak mencari ayah yang sempurna. Dia mencari ayah yang mau berserah dan dipimpin olehnya. Fondasi terbaik untuk menjadi pemimpin bagi keluarga adalah dengan menjadi pengikut yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapilah setiap ayah yang mendengarkan renungan ini, berikan mereka hikmat untuk memimpin, berikan mereka kesabaran untuk membimbing, dan berikan mereka kepekaan rohani untuk menunjukkan arah yang benar bagi istri dan anak-anak mereka. Mampukan kami para ayah untuk merefleksikan kasih-Mu di dalam rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.